Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Nurlasana dengan NIM 222111072. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Masai Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai asas berlakunya hukum pidana selama 7 menit ke depan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang saya jabarkan, bisa bertanya pada sesi akhir. Oke, pada slide berikutnya saya membagi beberapa materi tentang asas berlakunya hukum pidana, yaitu pengertian dari asas berlakunya hukum pidana dan pembagian asas hukum pidana. Lalu, pada slide berikutnya, saya menjabarkan tentang pengertian dari hukum pidana tersebut. Pengertian dari asas hukum pidana. Kalian paham nggak sih tentang asas berlakunya hukum pidana itu apa? Nah, asas berlakunya hukum pidana adalah suatu prinsip yang menentukan berlakunya dan keberlakuan hukum pidana di Indonesia. Asas ini mengatur tentang prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang telah berlaku di Indonesia. Lalu dalam KUH Perdata sendiri, asas ini uh, terbagi menjadi dua lingkup, yaitu asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan asas berlakunya hukum pidana menurut 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 tempat yang diatur pada pasal 2 KUH Perdata sampai 9 KUH Perdata. Pada slide berikutnya, saya akan menjabarkan tentang asas berlakunya hukum pidana menurut waktu. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu yaitu merupakan asas yang fundamental yang menentukan saat kapan hukum pidana diberlakukan. Maksudnya, asas fundamental adalah asas yang memiliki kekuasaan dari keberlakuan hukum pidana tersebut, yang mana dalam dasar asas ini sendiri tercantum pada pasal 1 ayat 1 KUH Perdata yang mana berbunyi tidak ada suatu perbuatan yang boleh dihukumi melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang terdahulu daripada perbuatan itu. Lalu, tujuan dari asas legalitas sendiri yaitu memperkuat kepentingan hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran dan kejujuran serta mengapresiasikan fungsi penjara dalam sanksi pidana dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam memperkokoh rule of law. Adapun beberapa fungsi dari asas legalitas sendiri yaitu yang pertama yaitu melindungi, yang kedua yaitu fungsi instrumental, di mana fungsi melindungi yaitu di mana sifat perlindungan pada undang-undang hukum pidana melibatkan rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintahan. Maksudnya, rakyat itu dilindungi oleh hukum itu sendiri. Yang kedua yaitu fungsi instrumental, di mana dalam fungsi ini terdapat batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas dan diperbolehkan. Yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip dari asas legalitas sendiri yaitu prinsip lex scriptum ya. Scriptum yaitu hukum didasarkan pada undang-undang tertulis. Yang kedua ada lex creation, undang-undang yang dirumuskan tercipta dalam cermatan hukum jelas bentuk dan beratnya. Dan yang ketiga ada lex prohibit, yaitu asas larangan berlaku surut dalam hukum pidana. Dan ada lex stringent, yaitu perumusan secara ketat dan larangan analogi dalam hukum pidana. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang asas berlakunya hukum pidana menurut tempat. Nah, asas berlakunya hukum pidana menurut tempat sendiri dibagi menjadi 4, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, dan asas nasionalitas pasif. Dan yang terakhir ada asas universal. Lalu, apa itu asas teritorialitas? Yaitu asas teritorialitas merupakan perundang-undangan
perundang-undangan hukum pidana yang berlaku bagi setiap tindakan pidana terjadi di dalam suatu wilayah. Maksudnya, entah itu dalam suatu wilayah warga negara yang mendiam suatu wilayah itu maupun warga asing maupun warga lokal, mereka itu undang-undang itu berlaku untuk mereka. Dan pasal ini eh, pasal ini terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 KUH Perdata. Yang ketiga ada pasal asas nasional aktif dan asas nasional pasif. Yang dimana asas nasional aktif sendiri yaitu perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah negara ataupun di luar negeri. Maksudnya hukum pidana ini berlaku untuk setiap orang Indonesia mau dimanapun dia berada. Dan asas ini sendiri diatur pada pasal 5, 6, dan 7 KUH Perdata. Yang terakhir, yang ketiga ada asas nasionalitas pasif, di mana asas ini berlaku perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar wilayah negara atau di luar negeri. Maksudnya, asas ini berlaku secara kewarganegaraan, berlaku sebagai gimana ya? Maksudnya asas ini tuh hanya berlaku kepada orang-orang tertentu gitu yang memiliki kewarganegaraan dari warga negara tersebut. Yang terakhir ada asas universal, di mana asas universal ini berlakunya undang-undang hukum pidana yang didasarkan kepada kepentingan seluruh dunia yang dilonggarkan oleh seseorang. Nah, pada asas universal sendiri diatur pada pasal 4 KUH Perdata, sub 2 dan pasal 4 KUH Perdata ke-4. Lalu, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada salah dan kata atau kecepatan dalam penyampaian materi saya, mohon untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, kawan.